Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang dan Mbak Nindi. Kali ini kita lagi ada di garasinya M-Trans tuh, di Jalan Gurita. Tuh, di depan Mas Rang ada M-Trans tujuan Denpasar, Jogja. Finish rutenya Janti, Amplas, UNY, UGM, Tugu, Malioboro. Wah, enak banget tuh. Kenapa kita nggak naik itu aja, yang? Iya, enak di Jogja. Tapi nggak apa-apa, kita cobain ke Malang. Rencana Mas Rang mau naik Sultan Class atau bis M-Trans 1F tujuan Malang yang berangkat jam setengah 3 kurang 10 ya, yang ya. Setengah 3 dari Denpasar di Jalan Gurita. Dan ini nih Mas Rang lagi nunggu di warung depan garasi. Enak banget tuh tempatnya. Banyak jajanan. Karena di M-Trans Mas Rang baru tahu itu disiplinnya cakep deh. Jadi kita tuh nggak boleh bawa koper masuk ke waiting area. Jadi koper tuh harus dilabelin dulu. Jadi ntar tau-tau dinaikin sama krunya. Wah, the best banget. Tapi Mas Rang sendiri juga ini first time naik M-Trans dari Denpasar menuju Malang. Pengen tahu experience-nya kayak gimana nggak dari Mas Rang atau Mbak Nindi yang seorang biasa aja yang nggak ngerti bis. Yuk, tapi sebelum lanjut, Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga jangan sampai sakit, rezekinya lancar. Amin. Wih, tuh. Wih, nanti kita lah muter-muter di dalam, oke? Seperti biasa, Mas Rang pengen bumper dan iklan dulu. Let's go. Kok nih kalau netizen tahu diomelin nih, yang minum kuku Bima. Ini kamu beli apa, yang? Dimsum ayam. Buka, yang? Cobain, yang. Buat nyemil, buat ngenak-ngenakin uts bray. Hah? Buat ngenak-ngenakin uts bray. Nih, utut. Siap, Bray. Wah, sausnya tuangnya. Anjas. Jajan mulu sama kamu, heran. Mas Rang lagi proses check-in nih di kantor M-Trans di Jalan Gurita. Wah, rame banget teman-teman. Saya lagi check-in dulu sebentar buat Denpasar, Malang. Yuk. Nih, jadi Mas Rang udah berhasil check-in nih teman-teman. Ini Mas Rang naik yang bus 1F Sultan Class. 2 tiket Mbak Nindi sama Mas Rang. Seat 1A dan 1B. Oke. Beres nanti jam setengah 3 kurang 10 lah, tanggal 26. Yuk, let's go. Nah, tuh Mbak Nindi tuh. Gak bisa ngeliat pajangan dikit. Udah ditawar aja tadi, udah nanya. Oke teman-teman, kita naik dulu. Wih, ini dia nih. Wih. Kamu pojok. Awas nih. Oh, tepat jam setengah 3 kurang 15 kita jalan dari Bali nih teman-teman. Nih Mas Rang di 1B, Mbak Nindi 1A. 1A ternyata agak mundur sedikit. Wih, enak banget pemandangan ke depan nih, kacau. First time nih Mas Rang naik Sultan Class tuh, dapat bantal sama selimut di depan. Wih, emang paling bener dah naik M-Trans. Siap. Iya, terima kasih Mas. Wih, dapat refreshment. Kita intip. Mantap. Buat ngeganjel nih. Tuh, nanti kita buka tuh refreshment yang itu. Selamat makan teman-teman. Selamat makan teman-teman. Seperti hangat.
Mas Rang pipis-pipis cari gimana? Kalian duduk aja. Atau kalian pegangan ini terus pegangin tuh. Kalau cowok, kalau cewek duduk aja. Bawa tisu basah, udah. Jadi kayak gini teman-teman. Nah di depan ini smoking room. Mas Rang abis ini mau ngerokok. Yuk. Nah Mas Rang sekarang di smoking area nih teman-teman. Smoking areanya nggak ada bangku. Tuh Mas Rang duduk kayak di bawah begini. Tuh. Nggak ada bangku. Emang sebenarnya dibikin biar nggak nyaman. Biar nggak duduk di smoking area terus, karena yang udah bis dengan ada bangku, maksudnya smoking areanya dengan ada bangku, biasanya sambil main handphone, bisa 3 batang, 4 batang, kali ini cuma 1 batang, terus kembali ke tempat duduk. Nah, POV ke depannya kayak gitu teman-teman. Nah, kekurangan ketika apa ya, Mas Rang nyebutnya social distancing seat, Mas Adriawan Pratikto sih bilangnya kayak gitu, alias bis satu-satu gini, bangku satu-satu. Itu kurangnya ketika kita jalan, pala suka kejedot loper AC. Jadi bisa dibilang ada yang enaknya juga. Jadi Mas Rangnya kejedot, Mbak Nindi yang pendek kejedot tinggi 150. Kurangnya kayak gitu teman-teman, ketika dengan bangku satu-satu kita lewat tuh harus agak miring gitu loh. Jadi agak susahnya kayak gitu. Selebihnya sih emang enak ya, ketika duduk emang enak. Emang tidak diperuntukkan buat jalan-jalan di bis. Oh iya, pastiin kalau kalian naik bis suka ngerokok, kan kalau emang nggak ada asbak, jangan buang sembarangan. Usahain kalian bawa asbak portable atau tempat-tempatan yang bisa kalian simpan atau nanti pakai lagi, kayak gitu teman-teman. Sebentar, Mas Rang taruh dulu. Mas Rang selalu bawa nih asbak portable kayak gini nih. Tas. The best. Oke, kita lanjut lagi yuk. Let's go. Oh iya, satu lagi sebelum ini pintu ini bukannya ke dalam ya. Jadi ya agak susah masuknya. Dan ini ada bacaannya, hanya satu orang. Terus sama itu tuh, smoking area maksimal 5 menit, ada bacaannya di atas. Oke, Mas Rang ngerokok sebat-sebat ya. Nih, kayak gini teman-teman. Ini susah nih bukannya nih. Tuh keluar nih. Tuh. Set. Malah Mas Rang mentok ini tadi. Dan ini adalah POV dari belakang kayak gini. Tuh, jalannya miring. Nah, punggung kena, ya kan? Iya. Nah, tepat jam 4:20 kita masuk terminal Mengwi nih. Nih teman-teman, bangku sih nyaman ya. Tapi Mas Rang entah Aldila, entah apa satu lagi, Rimba Kencana. Yang penting tuh Mas Rang suka bagian pantatnya tuh panjang. Tapi jujur Mas Rang kurang suka pakai leg rest gini. Lebih seneng pakai footrest geser, itu lebih enak. Hitungannya cukup sempit, kaki Mas Rang begini nih. Tuh sempit. Buat tinggi Mas Rangnya 178. Kita bongkar yuk, refreshmentnya dapat apa aja. Oh satu lagi lupa, untuk chargeran aman nih. Ada USB A, ada bisa colok apa head charger gitu, aman. Cuma untuk bagian tengah nggak ada loper AC, tapi adem kok. Untuk bagian samping tuh ada loper AC, ada juga loper AC, aman. Kita bongkar ya, refreshmentnya dapat apa aja ya. Nggak expect dapetnya segini banyak teman-teman. Yang pertama dapat croissant, dapat Kienzler original, nih dapat Mr. Potato, travel pack, pop mini, terus smart towel, ini anduk nih buat kita apa ngelap-ngelap muka, dapat puding, widih, dapat susu outside tuh, yang terakhir soy joy. Oh sama satu lagi air mineral 650 dari Cleo. Anjas, mantap ya. Wih, sampai bingung mau makan yang mana duluan ini. Mbak Nindi senang banget nih kalau refreshment yang kayak gini-gini nih. Oke, yuk Mas Rang masukin lagi. Oh iya, terusnya dapat ini ya. Tuh, zero plastik. Gokil. Tepat jam 4:10 kita lanjut lagi. Berarti habis ini, habis Mengwi kita
Tabanan, Negara, kemudian kita nyebrang. Kalau sekarang jam 4, wah kita udah gelap, jadi nggak dapet pas sunset. Padahal kalau sunset di pelabuhan tuh manis, cakep ya. Tapi ya udah, nanti kita lihat sampai di Gilimanuk tuh jam berapa. Yuk. Sekarang udah jam 5:50 nih teman-teman. Pasrang baru sampai Jembrana. Ya kurang lebih sekitar 1 jam lagi lah kita masuk ke Gilimanuk. Tapi emang kalau bis di jalan negara lah ya, via selatan tuh emang susah banget buat nyalip. Karena emang jalannya sempit, kayak kita di ini ya, jalur selatan Jawa lah ya. Jadi emang buat nyalip tuh susah ketika ada truk gandeng atau truk panjang, terus lawan arah ada motor, di jalur ada motor, itu akan susah banget nyalipnya. Jadi bis gak powerful gitu. Dan FYI naik M-Trans ya, ini temannya bis lama ya, tapi gak berisik loh. Karoserinya apa sih, tentram ya, kedap, itu mana kedap loh itu ya. Jadi nyaman aja, nggak ada kreket mungkin dari sasis ya. Tapi untuk karoserinya biasanya kan di loker AC. Kalau bis lama tuh kayak udah Pasang sering banget tuh ngerasain di Adi Putro tuh ketika naik Gunung Harta yang seri lama ya, terutama tujuan Blitar tuh 001 tuh loker AC udah ini masih kedap, tapi nggak tahu sih lebih lama mana ya. Ini udah berapa tahun beroperasi, tolong yang tahu tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas Mas Rang naik bis ini nggak tahu H berapa nih, kan ada H7 ya, H7, H9, H berapa lah, Mas Rang nggak tahu. Tapi yang jelas ini senyap, enak, cuman gabut aja sih. Biasa sering bolak-balik smoking area karena Mas Rang paling depan ya, jadi jarang ke smoking area. Ini baru 2 kali, biasanya udah ya 5 kali ya, kayak gitu teman-teman. Karena paling seru ketika naik bis dari Denpasar menuju Pulau Jawa ya, paling seru nanti ketika kita dari Banyuwangi sampai ke tol, sebelum masuk tol lah. Nah itu seru aja tuh, soalnya pernah naik motor banyak bis-bis ngeblong di situ, seneng aja. Nah Mas Rang paling depan, semoga kita bisa ngerekam aktivitasnya ya. Yuk. Sebentar lagi kita pengen masuk pelabuhan Gilimanuk nih teman-teman. Sekarang itu jam 6:30. Tuh. Prepare mau masuk kapal nih teman-teman. Tuh. Kita lagi ada di pelabuhan Gilimanuk. Kurang lebih biasanya berlayar itu selama 40 menit, nanti kita turun lah ya. Di kapal tuh bis 1 udah masuk.
Ya? 7 tahun lalu. Sekarang tepat jam 7 kurang 10. Nih kita mau meninggalkan Bali atau Pulau Dewata. Selamat tinggal Bali. Next kita akan ke sini lagi. Nih anyway ini kapal yang kita naikin sama Wanda. Waktu ini Neng Bali Jawa. Kita naik kapal ini teklek sama. Iya, cuman di bawah dangdutan. Akhirnya anak-anak gelar matras terus tidur. Gitu. Lampu-lampunya sama juga. Kamu terakhir 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Yang kita ke Lombok. Enggak. Yang aku pulang sendiri ke Blitar. Oh iya ya, naik ini ya, naik bis ya kamu ya? Dari Bali ke Blitar. Dari naik Gunung Harta. Ya. Naik Gunung Harta kan? Sendiri. Iya. Dan tadi emang kalau teman-teman denger ini apa tuh? Pas lagi bisnya naik dari mana? Masuk ke kapal, kenapa bunyi jedak itu gara-gara cuman single ram door ya. Kalau double ram door kayak Dharma Kartika itu biasanya jarang. Mau air pasang, mau air surut tetap bisa turun. Itu bedanya. Nih, tuh. Wih. Wih. Kita sudah jalan, teman-teman. Harusnya sih sampai di Ketapang ya sekitar jam 8 jam 9 lah. Habis itu kita makan malam di dekat SPBU tuh, baru keluar pelabuhan kita makan malam. Udah lama banget nggak naik kapal. Syahdu. Oh, lampu itu udah kelihatan teman-teman. Tapi sekarang jam berapa nih? Tuh, udah masuk waktu Indonesia bagian barat. Kita antri sandar dulu. Nih kapal lagi diem nih. Karena kayaknya di pelabuhan masih penuh buat dermaganya. Jadi kita sandar dulu di sini. Ya jam 7 lah mungkin kita baru masuk. Nah kapal mulai jalan lagi nih teman-teman. Nih prepare sandar. Nih Mas Rang ngerasa kalau di kapal ini cocoknya buat clubbing ya, lampunya biru. Atau kita bisa jadi POV jadi ikan. Biru biru tuh lihat teman-teman. Coba kita tanya Mbak Nindi. Neng, POV jadi ikan nggak? Iya. Iya biru gini atau kayak clubbing? Akuarium. Tuh. Iya kayak akuarium. Akuarium air laut ya. Akuarium air laut lagi ya lagi. Ini kalau di bis musim hujan, hujan tiba-tiba hujan bakalan syahdu banget nih. Syahdu. Iya, karena di depan kan gitu. Oh iya. Di sini makanannya lumayan enak ya. Beda kayak di Sari Rasa ataupun apa tuh di Sari Rasa ya. Di Taman Sari. Taman Sari. Ini di sini lebih enak. Mas Rang pernah coba kemarin yang kata ke Blitar. Itu lebih enak. Cuma Mas Rang nggak ngerekam kemarin karena capek banget ya. Ini enak. Bandin harus coba. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi ini. Aku lupa ini kalau nggak salah. Titin, Mbak Titin. Bu Titin. Kamu tahu? Iya, aku lihat di mana ya? Kamu share. Iya. Teteh bikin warung. Oh iya bener, Bu Titin, bener di Bu Titin. Itu enak, nggak bohong. Nanti kita cobain ya. Nah, kita persiapan buat sandar nih teman-teman. Wih, udah lama. Masa terakhir sama Wandak ya? Ini masuk ke pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Kacau ya teman-teman ya, mobilitas di Ketapang ya sama Gilimanuk ya. Kapal baru pergi sedikit udah diselip masuk buat ke dermaga. Dia sama sih di Jawa Sumatera juga tuh. Iya cepet banget. Ini biaya sandarnya tuh ada nggak sih sebenarnya? Harusnya ada ya. Wih, welcome to Jawa lagi nih teman-teman. Ih, habis ini kita mau kemana lagi ya? Yang jelas Mas Rang mau tamatin satu video ini dulu sampai Malang. Ini nggak tahu nanti sampai Malang jam berapa. Kalau perkiraan tiket sih harusnya jam 2 malam sudah sampai. Nah dari jam 2 itu nih kita nunggu trip paginya Mas Rang kemana dulu. Tadi sih Mbak Nindi udah cari-cari kafe ya. Maksudnya kafe yang 24 jam di Malang di mana sih. Dan Mas Rang nggak kepikiran banget kalau M Trans tuh ada tujuan Jogja.
Makanya tujuan Jogja tuh kita bisa ke Cilingos dulu, terus pagi bisa jalan. Tapi ya nggak apa-apa, survive di kota orang tuh ada serunya loh. Kita di challenge buat survive, buat kita harus kemana nih, kayak gitu-gitu sih. Jadi menurut Mas Rang, apapun kotanya, ya kita nikmatin aja. Bedanya sekarang agak susah gara-gara kita nggak ada kendaraan. Jadi ya harus cari Grab ataupun jalan kaki kayak gitu sih. Tapi ya itu adalah bagian proses dari sebuah perjalanan. Tuh, kita mau sandar sebentar lagi. Wih, ini mancing di sini seru ya. Nantilah Mas Rang kapan-kapan pas touring sama Mbak Nindi, Mas Rang set motornya biar bisa bawa joran. Masa nyebrang itu ngeri juga ya. Ngelempar tali nih. Set, mana talinya? Belum kelempar. Harusnya udah kelempar nih. Tuh kan dilempar. Buat tiket. Teman-teman bisa ngeliat nggak di kamera? Susah ya? Sorry. Ini Mas Rang emang bener-bener nyoba pakai kamera ini ya, action, biar teman-teman tahu dan teman-teman bisa mutusin sebenarnya DJI Osmo Action 5 Pro tuh worth it nggak sih buat dibeli. Jadi Mas Rang ini bener-bener nggak pakai mic kalau kalian mau tahu. Nah tuh, tinggal diketar, tinggal ditarik, shoot, dan ini di depan prepare turun buat ramdornya. Kenapa nih? Mau? Udah dipanggilin. Yuk, kita turun yuk. Let's go. Nih kalau teman-teman lihat, ini deck 2-nya yang waktu itu Mas Rang sama Wanda tuh tidur di situ tuh. Nah, ya kan sama anak-anak Makmur Jaya dan Cilingos. Oh ya, kamu mau ke toilet dulu? Enggak. Oke. Yuk. Yang jalan kaki lewat belakang, yang jalan kaki. Tuh, ramdor udah mulai diturunin. Jadi gini teman-teman, kalau POV jadi penumpang naik bis ya kayak gini. Tuh. Gak bisa ada motor. Gak bisa kan? Sini nih. Ada motor maju lagi kayaknya. Oh, siap. Punten, maaf. Maaf ya, Mas. Nah. Yuk. Naik. Nah. Yuk. Terima kasih, Pak. Udah mulai turun. Sini tasku, Neng. Oke. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Pulau Jawa ya, tepatnya di Ketapang, Banyuwangi. Habis ini kita lanjut buat makan malam di daerah Banyuwangi. Tidak jauh kok jaraknya, hanya sekitar ya 30 menit kalau lancar dari pelabuhan menuju rest area atau rumah makan Ibu Titin. FYI ya, ini Ibu Titin
tuh masakannya enak. Mas Rang juga baru tahu ketika Mas Arkan juga komen masalah makanan di Ibu Titin. Tapi kalau Mas Rang sebelumnya udah pernah naik M-Trans tujuan Denpasar Blitar, itu nyobain makan di Ibu Titin enak banget teman-teman. So kalau kalian naik M-Trans, kalian harus coba sih makan di Ibu Titin. Tempatnya bersih. Kita cek bareng-bareng yuk. Nih bis kita mau parkir, habis itu kita makan. Let's go. Nah, kita udah masuk di RM Bu Titin nih. Ih, ini lebih enak makanannya daripada di mana? Taman Sari. Taman Sari. Yuk kita coba makan yuk. Sumpah ya teman-teman ya, menurut Mas Rang ini restoran Bu Titin urutan pertama makanan yang paling enak. Yang kedua itu punyanya Agramas. Yang ketiga baru Raos Eco. Ini apa yang tempat Duta, tapi Duta pertama yang enak. Duta 3 Mas Rang biasa aja. Yang terakhir baru Taman Sari ya yang ya. Kalau kamu urutannya gimana? Yang pernah aja deh. Ini paling enak. Ini sama Duta. Lupa ya kamu. Lupa. Di zaman kuliah tuh dia naik travel. Enggak, yang masih enak yang ini, yang Rosalia Indah, Padang Sederhana. Oh, Padang. Iya, itu the best tuh. Naik Rosalia Indah dari Jogja ke Blitar ke Jawa Timur, makannya di ini Padang Sederhana. Itu gokil tuh, itu gokil. Makannya ayam pop. Tapi yang sukanya ini bersih. Apa? Bersih. Ini. Tempatnya bersih, makanannya bersih. Nih gelas minumannya juga bersih nih. Jadi ya. Bu Titin, the best Bu Titin. Oke, tepat jam 8 kurang 5 nih. Bis kita persiapan buat berangkat. Nah ini nih. Di sini nih jalur yang Mas Rang suka nih, sampai apa ya? Mau masuk tol Gampil apa kalau nggak salah. Nanti Mas Rang cek deh ya, nih Mas Rang tulis di maps itu tol yang terakhir di Jawa Timur. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita persiapan. Nah, semoga POV kamera Mas Rang enak ya. Ini Mas Rang taruh di balik ini sekat antara penumpang dan pas supir. Semoga teman-teman bisa ngelihat jalanannya lebih nyaman, lebih enak karena level sama ininya ya, Pak supirnya ya teman-teman. Oh iya, Bu Titin khas Trenggalek ada bacaannya, bener kata Mbak Nindi tadi. Mbak Nindi sempat ngomong, ini Bu Titin pasti Sunda nih. Enggak ternyata. Mas Rang bilang Sunda, ternyata enggak. Oh iya, Mas Rang juga mau informasiin, tadi Mas Rang baru turun, belum sempat ngepoin bisnya. Ternyata bis ini Mercedes 1626 ya teman-teman ya. Mas Rang pikir tronton kayak Scania ataupun ini Volvo. Mas Rang belum lihat setirnya juga. Tadi Mas Rang baru ngeliat setirnya. Oh iya, Mercedes ya. Oke. Ini depan berarti kita menuju ke arah Python kayak gitu. Ini waktu dodol nih ada ini ya, salah satu ikonik patung gendrung di sebelah kanan yang menandakan kayak selamat datang Banyuwangi di Desa Penari. Wah, Mas Rang selalu senang sama folklore atau cerita rakyat ya si Desa Penari. Menarik aja menurut Mas Rang.
Berarti setelah Banyuwangi kita masuk ke ini ya, Situbondo. Situbondo nanti ditandai dengan ini nih ya. Wah, oh, tar dulu. Kita masuk ke Panarukan dulu nanti. Panarukan. Terus kita masuk ke ini Python. Baluran yang kita lihat, nikmatin baluran malam-malam ya, kayak gimana ya. Nah, nih teman-teman, ini adalah POV dalam bis ketika kalian melewati hutan alas baluran yang ada di Banyuwangi. Ternyata di dalam bis tuh seseru ini ya. Mas Rang biasanya naik motor itu ya bener-bener langsung ketemu alam. Tapi kalau di dalam bis tuh kita ngerasa kayak, wah, gua aman nih, gua safe nih. Dan ternyata emang seseru ini ya. Dan ternyata memang segelap ini. Jadi apapun yang kamu lihat di dalam video ini, itu adalah yang Mas Rang lihat ketika ada di dalam bis ini. Seseru itu loh teman-teman. Kalian harus coba sih. Wah, terima kasih M-Trans nih udah nganterin Mas Rang sama Mbak Nin sampai ke Suhat tuh barang-barang bawaan kita. Wih. Habis ini kemana nih yang kita nunggu sampai pagi? Iya, nih lagi cari ya. Kita ke Indomaret dulu yuk. Duh, nyantai-nyantai. Thank you buat M-Trans. Nih Mas Rang sampai jam berapa? Tuh jam 2 kurang 15. Yuk, let's go. Lagi ada di Suhat, M-Trans Suhat. Ini di belakang. Habis naro bagasi ya yang ya. Kita titipin karena kita naik yang pagi lagi. Jadi kita sekarang mau cari apalah ya, banyak warung makan ini mah 24 jam tuh. Indomaret ada. Di situ ada apa? Kopstut, mau ke Kopstut? Kopi Studio. Yuk. Jalan kaki aja. Oke. Menurut kamu naik M-Trans gimana yang? Kita ke tipsi lain aja. Boleh? Biar tipsi. Waduh, siap biar tipsi. Kita naik Apa? Nanti lah kita ngobrol di sana ya. Set. Malang udah kayak Bandung ya Neng ya. 24 jam. Lihat goreng nih, sate, Indomie, warkop Bangladesh, kacau. Yuk, kopi stut yuk, ngopi. Boleh? Apa di mana? Ngopi. Yuk. Malang tuh dingin ya Neng. Kamu nggak kedinginan nggak pakai jaket? Tapi emang M-Trans di sini tengah kota banget sih. Ini kita mau mampir ke Indomaret Poin dulu. Indomaret Fresh. Ya ada Poin Coffee lagi, pas banget. Kita bisa nongkrong di atasnya tuh Neng. Iya, yuk. Kita beli kopi dulu. Beli apa Neng? Oh, buah-buahan, pisang Neng. Pisang banyak banget ya. Segini, pisangnya segini. Tuh. Mau pop mie nggak? Enggak, buah aja ya. Ini nanas. Bukan. Ini. Nah. Ini ada ini yang salad buah. Tuh. Boleh mangga. Menarik nih mangganya. Yang itu aja tadi Neng. Yang kamu pegang. Kita sekarang lagi ada di Indomaret Point. Untung pas banget ya di depan M-Trans tuh ada kayak gini-ginian ya. Jadi bisa istirahat-istirahat, rebah-rebahan. Mbak Nindi sekarang emang nggak rebah nih. Habis sarapan, feeling Mas Rang, dia tidur di bis nih.
Udah bukan kayak di Malang, dari Jakarta. Iya, kayak di Sudirman, nongkrong kayak di Sudirman gitu. Ada ya orang nyeting di sini, bukan nyeting ya, ngebut. Tuh, belanja banyak dia. Tapi gimana menurut kamu naik M-Trans? Enak sih, aku suka. Terus? Servisnya excellent. 1 sampai 10? Kita bayar angka. 9,5. 9,5 ya, M-Trans ya. Keren. Kalau dari bangkunya? Bangkunya enak, nyaman kok. Aku tadi 1 sampai tidur 10? juga nyenyak. 10. 10. Terus kalau bisnya? Biasanya kan AC-nya gelodakan. Enggak, 10 aku bisa. Bisnya 10. 10. Wow. Terus cara bawa supirnya? Enak 10. 10 juga. Wow. Cepet banget puas dia. Enggak, aku mau kayak Gimana? tadi ya. Ada notes kah? Oh, ini. Kayaknya selimutnya diganti ya. Iya. Habis kita makan terus tadi pas naik selimutnya udah rapih lagi, udah lipetan. Iya, emang rapi. gitu. Tapi nggak diganti. Oh iya. Itu selimut kamu, tapi Dilipat. dilipetin. Keren, Keren ya? keren. Bagus sih, bersih. Aku suka bersih. Kamu suka ya? Ada notes lagi nggak? Enggak. Dari mulai ininya, tiket-tiketingnya. Kita beli berapa deh? 400 ya. Coba kita cek ya di ini. Di email, cek di email sebentar. Kita cek di email dulu. Sebenarnya worth it nggak sih harga segitu dengan servis kayak gitu? Kita dapat mie, iya nggak ya? Dapat mie tadi tuh. Mie goreng. Apa kita nyebutnya ya? Refreshment. Dapat refreshment makan dulu buat Welcome ngeganjil. Welcome food bener. Bisa dibilang welcome food itu. Minumnya dapat Leo 600 mili. Apa? Iya 660 mili ya. Terus apa lagi ya? Restorannya juga enak ya kan, Bu Titin ya. Wah mantep, bersih. Suka sih Mas Rang. Bersih. Ini kita Mbak Dini lagi ngecek tiket deh. Menurut Mas Rang sih worth it ya harga segitu ya. Gak ada di aku. Hah? Kan aku forward. Kan kamu cuma follow tiket doang. Oh forward tiket ya. Sebentar. Mas Rang tuh beli. Bangkok sih 440 ya. Iya 400-an kok. Dengan social distancing ini ya. Kalau yang ke Jakarta 500. Karena kita nyoba yang sleeper nanti, ada di minggu depan. Iya, satu tiketnya harga 400.000. Ada admin fee 3.800 yang. Tapi ada diskon fee 3.800 juga. Jadi ya total 800 berdua. Wah, worth it banget sih itu. Sumpah worth to buy. Denpasar ke Malang naik M-Trans. Kapan-kapan kita coba kalau ada rezeki lagi. Kita cobain M-Trans. Buset. Kita cobain M-Trans dari Denpasar menuju Jogja ya yang ya. Ya, sekarang M-Trans belum ada bebas langsung nih tanpa transit untuk Denpasar Jakarta ataupun Jakarta Denpasar. Semoga kedepannya ada. Overall kayak gitu aja Neng ya. Kamu ada tambahan lagi nggak? Enggak sih, aku cukup puas. Cukup ya. Cukup. Oke, Mas Rang sama Mbak Nindi pamit. Mas Rang berharap kalian sehat-sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar. Amin. Jika ada sakit, tolong segera disembuhkan. Amin. Mas Rang pamit, Mbak Nindi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Punya motor warna Dove emang treatmentnya berbeda ya perawatannya. Kali ini Mas Rang ada satu produk yaitu namanya Dove Coating buat melindungi atau memproteksi cat Dove kalian. Caranya tinggal teteskan ke pad yang udah dalam paket penjualan. Ratakan kemudian lap dengan microfiber yang juga termasuk dalam paket penjualan teman-teman. Kemudian kita geser yuk ke bagian bodi samping. Pastikan tidak ada bagian yang lewat ya. Kemudian kita lakukan pengulangan yaitu lap menggunakan microfiber. Lakukan pemolesan ini 1 bulan sekali atau ketika dicuci besar seperti menggunakan sabun colek dicuci steam teman-teman. Kemudian inilah hasilnya. Wow, Dove merata, tidak menimbulkan efek mengkilap dan mempertahankan proteksi Dove. Langsung aja mampir ke Tokopedia atau Shopee Mas Rang buat cek Dove coatingnya.